Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal lampu ya. Protes dengan mereka yang pakai lampu, terutama yang posisinya nggak pada tempatnya. Seperti misalnya lampu belok yang kuning diganti putih, lampu rem yang merah diganti putih. Ini penulis masih belum ngomong soal silau ya, silau dan rider yang sengaja pasang lampu silau. Jadi ada kan ya rider atau driver ya yang sengaja pasang lampu silau. Dan penggunaannya pun mereka ini apa ya, salah gitu loh. Penggunaan lampu itu bukan justru membuat orang lain mudah mengendalikan kendaraan, tapi makin buat susah. Bukannya untuk apa jenenge, mengurangi resiko, tapi malah meningkatkan resiko. Entah dalam pikiran mereka itu gimana gitu ya. Jadi mereka itu bodoh ya. Jadi yang pakai lampu silau untuk bikin orang lain minggir itu bodoh ya. Bodoh karena ya mereka nggak memperhitungkan reaksi orang lain. Mungkin dipikir kalau orang itu silau pasti minggir. Salah ya. Salah. Karena apa? Ya tergantung dari orangnya. Mungkin ada kalau silau itu minggir. Tapi kalau orang yang dikendalikan nggak panik ya, dan nggak kelihatan jalan, dia nggak akan sembarangan keluar jalan. Karena apa? Karena nggak kelihatan sama sekali. Jadi mereka yang pasang lampu silau itu nggak memikirkan reaksi apa yang akan dilakukan. Nggak semua orang itu kalau pas silau banting setir keluar jalan, enggak. Karena pas begitu silau ya, dia ini, si rider ini nggak akan tahu badan kendaraan yang ada di depan, nggak kelihatan sama sekali. Sumber cahaya pun bisa aja nggak kelihatan, karena penulis pernah mengalami itu. Silau gitu ya, langsung blank. Bahkan untuk mengidentifikasi kendaraannya di mana itu nggak bisa. Mau keluar jalan sama sekali nggak kelihatan. Nggak bisa dibedakan. Jadi mau ke kiri atau ke kanan, nggak tahu. Kalau misalnya di kiri ada batu ya, kena batu, motornya kan jadi roboh ke kanan. Sama aja. Jadi pakai lampu silau itu sama sekali tidak membantu.
nggak membantu apa rider yang lain, nggak membantu yang pakai lampu silau itu sendiri. Lambat ya. Nih lihat nih, hasil top speednya pakai PTT ya, yang udah dicampuri Prima XP, Skyfor Molly EB, apa mana? Apa? Bimoli ya. Mau apa? Top speednya cuma ya berapa itu tadi lihat, merambat pelan gitu. Wis benar-benar menghambat putaran tinggi. Tadi juga dipakai pelan juga. Nggak terasa efeknya lah ya. Sorry kok terasa malah suaranya kasar ya, kasar pakai pelan-pelan tadi. Kasak-kasaknya sampai ke piston silinder. Ini kayaknya efek sadunya hilang wis gara-gara pakai Adnoc. Setelah pakai Adnoc itu pakai apa jenenge, selain Adnoc PTT sekarang ini. Jadi iya percuma pakai sadu kalau misalnya oli jelek ya. Ya gak kemelotakan sih, masih belum, tapi kayaknya efeknya makin berkurang. Ini penulis nggak heran kalau pas berikutnya pakai oli lagi jadi view dilution lagi. Ya wis lah, terus balik lagi ke topik. Penulis ya, sebagai orang yang pernah kena silo beberapa kali, nggak pilih nggak melakukan reaksi apa-apa, tetap aja mau nabrak ya nabrak wis, mati-matian. Ngapain nurutin orang yang bikin lampu silo? Masih sana mobil yos, mau gimana lagi? Soalnya kalau mau pindah jalur resiko kematian lebih besar. Nggak peduli sudah wis. Kalau sana nggak mau bunuh orang ya sana yang harus menghindar. Penulis jalannya di jalan yang bener kok. Sana yang milih tiba-tiba ambil jalur orang lain sambil ngedem, sambil lampu bikin silaunya dinyalakan. Gak ngurus gak. Karena apa? Ya percuma kalau penulis menghindar. Resiko ya, jatuh terus habis itu motor jadi roboh ke jalan itu lebih besar. Kalau kejadian seperti itu yang bikin lampu silo nggak akan kena, ngakak paling dia. Jadi misal kita mati, yang kena salah orang lain yang nabrak kita dari belakang. Sementara yang bikin lampu silo sendiri bebas, leha-leha untuk membunuh orang lain lagi. Kalau itu misal mobil ya, lampunya silo, bodinya kan gede, ada kemungkinan nabrak spion. Dan pernah penulis keserempet spion, karena ya mau menghindar nggak bisa, silo. Kalau itu sepeda motor, ya biasanya lebih ngawur lagi toh, nggak ngurus. Mungkin ada ya, penulis pernah ada yang kasus tabrakan karena lampunya silo. Yang silo ini disalahkan, nggak mau. Bodoh gitu loh, mereka itu IQ-nya rendah sekali.
Ngomong silo nggak bisa menghindar, nggak paham mereka, nggak ngerti karena mereka sendiri nggak pernah ngalami silo gitu. Karena biasanya mereka itu cuma ingin membunuh orang lain. Kalau senjatanya diarahkan ke mereka sendiri, ya mereka paling biasa-biasa aja karena saling membunuh gitu kan tujuannya. Nah, eh, logika bahwa orang lain menghindar ketika silau itu kan sebenarnya munculnya dari mana sih? Kan dari cuma beberapa kejadian saja. Nggak semua orang mengalami itu. Mayoritas orang silau yang penulis tahu, paling enggak yang senasib ya, orang yang di belakang atau di depannya penulis. Itu nggak ada yang langsung menghindar keluar lintasan itu. Nggak ada yang bikin lucu terus nabrak bok gitu terus orangnya jatuh bangun lecet semua gitu, nggak ada yang lucu kayak gitu, nggak ada. Biasanya jalan terus, begitu udah lewat maki-maki, mesuh-mesuh. Kalau yang mangkel balik, dia puter balik, kejar hantam mati-matian, wis bunuh-bunuhan lah. Biasanya kalau gitu orang yang pakai lampu silo gak ngerti, gak salah kok aku diantemi, kok aku dibenjol-benjoli gitu, gak ngerti lah. Akhirnya kelahi jadi ya hasilnya mungkin perkelahian antar kampung kayak gitu, antar universitas kayak gitulah. Efek-efeknya kan gara-gara kayak gitu, gara-gara orang bodoh ya. Jadi silo itu nggak bikin orang lain bisa menghindar, malah bikin orang lain sulit menghindar. Lampu silo bukannya membantu ya, membantu orang lain minggir, enggak, justru menghalangi. Kalau pas malam-malam ya, orang itu baru bisa menghindar ya, memilih menghindar bukan karena silo, tapi karena jelas kendaraannya. Jadi kalau kendaraannya gelap ya nabrak juga, ketabrak. Tapi kalau kendaraannya jelas banget ya, misal ada lampu LED di sekelilingnya, ada DRL yang bisa bikin kontur kendaraannya jelas, itu orang bakal lebih mudah menghindar. Walau mesuh-mesuh, tapi biasanya menghindar. Memaki-makinya nggak begitu parah dibanding dengan kendaraan yang nggak kelihatan, atau yang lampunya mati, atau yang bikin silo. Jadi ada dua ekstrim orang itu telat menghindar. Yang satu karena silo, dia nggak bisa pilih jalan. Yang kedua adalah karena gelap, terlalu gelap, kendaraannya nggak kelihatan, tahu-tahu sudah ada di depan. Nah itu telat. Yang paling aman adalah ketika kendaraannya itu jelas bentuk bodinya. Jadi lampunya bukan diarahkan ke orang lain, tapi ke dianya sendiri. Jadi misal ya, orang masang lampu LED di tebeng depan belakangnya, tebeng depan ini diarahkan ke setang ya. Kelihatan kan setang kiri kanan. Nah itu orang bakal lebih mudah menghindar kalau pas gelap-gelap gitu, karena kelihatan jelas orangnya. Kalau pingin aman malam hari, itu yang harus dilakukan, bukan malah bikin orang lain silau. Jadi ya itulah, kalau yang nggak ngerasakan sendiri nggak ngerti. Kalau nggak yang tahu reaksi orang-orang gitu, ya nggak akan ngerti. Tapi ya semaklum lah kayak gitu. Terus soal lampu belok diganti putih, lampu rem diganti putih, ini nggak ngomong soal silo ya. Kalau lampu rem dibuat silo, itu efeknya sama kayak lampu depan dibuat silo.
instingnya mungkin ngerem, tapi orang itu ya tentang namanya ngerem ya belum tentu nututi, karena kan kebanyakan orang itu ngeremnya pakai cara salah kan, ngerem pakai depan tok, ngerem pakai depan tok dan kekuatannya nggak ditambahi nggak dikurangi, jadi nggak menyesuaikan ya, kalau istilah baratnya itu modulate ya, mengatur kekuatan, bukan dipompa ya, tapi diatur kekuatannya. Jadi kalau pas bobot ke depan makin banyak, tekanan rem depan diperbanyak, tekanan rem belakang dikurangi. Kalau sebaliknya motornya tetap tegak, ya belakangnya masih tetap banyak, kayak gitulah. Pokoknya diatur remnya sedemikian rupa sehingga tenaga pengeremannya maksimal, nggak kurang. Sementara kalau refleksnya orang-orang itu kan kurang. Nah, kalau lampu silo orang ngerem pasti lebih sering nabraknya ya. Kalau lampu rem ini, kita ngomong soal lampu rem, pasti lebih sering notol depannya. Kita nggak bicara soal mobil. Wah, ini loh contoh ya, contoh kendaraan nggak stabil karena shock breaker sudah rusak ya, goyang-goyang kan. Ini kan yang membantu gak stabil. Kalau gini nih nggak pakai spring buffer itu gak cocok. Ya, balik lagi ke sport damper. Kok sport damper? Ke lampu sih loh. Aduh, ini harus ganti oli. Ini olinya terasa menghambat banget ini. Gak membantu ya ternyata apa jenenge. Skyver gitu ya. Dan bahan oli PTT jelek banget ya. Bahan olinya ya. Wis terus orang kalau ada yang ngerem gitu ya, orangnya nggak silau, misalnya terlalu mepet, orang masih bisa respon menghindar, masih bisa. Nah, kalau sudah silau, mau menghindar itu susah, refleksnya itu lebih banyak yang diam tercengang gitu ya. Bahkan ada yang beberapa penulis lihat ya 2 kali lah seumur hidup, silo orangnya noleh, jadi nggak ngerem. Begitu ada yang depan lampu remnya nyala, ceras kan silo, dia nggak lihat ke jalan, tapi noleh entah ke kiri atau entah ke kanan, nggak ngerem. Jadi apa yang terjadi? Nabrak depan tanpa ngerem sama sekali, acur lah yang sepeda motor depan itu pasti lah. Jadi kalau ada rider yang pasang lampu silau, baik lampu depan atau belakang, itu biasanya umurnya nggak lama, dia pasti akan membawa korban, entah motor lain, mobil lain, entah dari depan, entah dari belakang. Suatu saat pasti akan celaka. Jadi orang seperti ini bodoh karena mengundang petaka. Tapi ya kadang ya korbannya bisa lebih banyak lagi. Terutama kalau yang dari depan ya. Orang lain silo, terus orang lain menghindar ya. Yang celaka itu orang lain. Nah, kalau sudah gini biasanya yang pemilik motor lampu silo ini pasti ngakak, mati kon gitu ya.
rasano maksudnya ya, padahal itu nggak balas dendam atau apa ya. Tapi seneng lihat orang lain mati, lihat orang lain apa celaka gitu, seneng biasanya. Terus eh itu soal lampu depan, lampu belakang. Nah, yang lampu belok ini, yang pasang lampu belok silau itu bodoh ya. Karena efeknya orang itu jadi nggak peduli lagi, jadi nggak kelihatan lah apa itu lampu bener nyala atau enggak, terutama siang hari ya. Siang hari siang hari itu susah membedakan antara lampu dengan pantulan cahaya. Jadi kayak mobil depan ini, ada kan pantulan sinar matahari dari bagian krum-krumnya itu. Nah, ini kalau lampu depan, lampu belok atau lampu rem mobil depan ini diganti putih ya, refleks orang itu adalah seperti melihat ada pantulan cahaya sinar matahari. Nggak dianggap itu lagi mau ngasih tanda kode belok, nggak ngasih tanda ngerem. Jadi seandainya dia ngerem, seandainya dia ngasih lampu kode belok, secara refleks bakal diabaikan oleh pengendara lain. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya lampu belok atau lampu rem itu diabaikan oleh pengendara lain? Ya crash. Jadi terutama untuk lampu belok ya, karena lampu belok itu kan depan belakang ya. Itu dia itu mengundang kematian untuk dirinya sendiri. Kalau untuk lampu belok itu jarang membawa korban orang lain, tapi biasanya membawa korban dari yang melakukan modifikasi ini. Jadi apa ya? Bodoh lah pokoknya. Karena apa gitu loh maksudnya pakai lampu putih untuk lampu belok? Apa makin keren? Enggak, itu bodoh. Apa itu gagah? Enggak, itu bodoh. Bikin motor makin keren? Ya enggak. Emang putih itu bagus? Ya enggak. Misal diganti biru sekalipun, enggak bikin motor makin keren. Yang bikin motor makin keren itu kalau misalnya kelap klipe atau apa gitu, warna mau apa, lampu ada temanya, bisa keluar gambar, warnanya keren. Kalau sekarang ini kan enggak, pokok biru dianggap keren, wah keren ya, sebenarnya enggak juga. Itu tergantung dari tema motornya. Kalau enggak matching tema ya jelek. Padahal biasanya orang yang kayak gitu, wah kacau balau lah. Jangan samakan dengan misalnya yang film-film futuristik gitu. Kalau film-film futuristik lampunya apa disetel macam-macam kan biasanya sudah memikirkan keindahannya. Nah, kalau yang pakai lampu belok, lampu rem putih itu biasanya bodoh ya, gak mikirkan keindahan, cuma berpikir bakal kelihatan keren padahal aslinya enggak. Itu pamer kebodohan gitu. Nunjukkan pamer, ini loh aku pengendara bodoh, rider bodoh, driver bodoh gitu. Ini loh aku driver yang enggak lebih mengutamakan berbahaya ya. Yang penting gimana caranya kelihatan berani mati gitu. Mungkin kalau diibaratkan itu sama dengan kalau misalnya orang
pakai mobil yang baut-bautnya dilepas semua, terus angkat tangan, ini loh banku tak lepas bautnya semua, tak pakai jalan mobilnya, kayak gitu. Atau kalau yang pengendara motor, ini loh gasku gas konstan, remnya tak copot semua, kira-kira kayak gitu. Tapi ya penulis paham ya bahwa memang ada orang yang gayanya seperti itu, ada orang yang pingin pamer, berani mati, nyawanya hebat, rem depan dilepas, ban bannya diganti ban cacing, pakai jalan raya, knalpot racing, jalan kencang, itu nggak ada bedanya. Memang ada yang sifatnya seperti itu, tapi itu kan jelas benar-benar bodoh ya, bodohnya sudah jelas, karena biasanya yang melakukan seperti itu adalah orang bodoh beneran. Mereka nggak peduli gimana pendapat orang lain, yang penting aku kelihatan bodoh gitu. Udah, yang mereka pentingkan itu. Mereka ke jalan tujuannya adalah bukan untuk keselamatan bersama, tapi gimana caranya mereka itu jadi apa jenenge, kalau di Islam ini istilahnya jadi duri di tengah jalan gitu loh. Gimana mereka jadi dianggap seperti palang kayu yang menghalangi jalan, cuma ini palang kayu yang berjalan. Ibarat kalau dilalui jalan kaki, dia jadi bola berduri berjalan gitu, bola berduri yang terus gelinding di jalan, suatu saat bakal melukai orang lain. Mungkin ada yang ngomong, ini kan selera, jalan kalem-kalem, selamat. Ya tapi gaya ya gaya, tapi kalau sampai unsur keselamatan dikurangi, ya ngapain di respect gitu loh, ngapain? Karena jalan ini milik orang banyak, bukan milik orang satu mereka toh. Mau melakukan roadshow silakan, tapi jangan di jalan umum. Tapi kan mereka itu pingin pamer ya, pamer. Ini loh, aku naik motor yang nggak layak jalan tapi masih bisa jalan, itu istilahnya kayak gitulah. Jadi mereka itu senang melakukan sesuatu yang menantang ya, gak peduli bahayanya orang lain. Ya memang nggak memang ada beda dari mereka yang melakukan modifikasi lampu dengan yang misal lepas rem. Kalau yang lepas rem itu melakukan dengan kesengajaan. Nah kalau yang modifikasi lampu itu mereka nggak sadar. Jadi yang satu tahu bahaya tetap melakukan, sementara yang modifikasi lampu ini merasa gaya tapi nggak tahu bahayanya. Biasanya kayak gitu. Ya wes lah, begitu saja ya. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.